aku berada dalam hadirat-Mu, ku rasa damai hatiku. Sadari kasih-Mu melimpah atasku, ya Bapa, ku bersyukur. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Waktuku bersujud, naikkan doaku, ya Bapa, ku percaya. Segala khawatirku ku serahkan, ya Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Apapun yang Kau beri, semua terbaik bagiku. Karya-Mu yang ajaib, Yesus, nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Nyatalah dalam segenap hidupku. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, happy Sunday buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Saya percaya semua kita pasti diberkati Tuhan, amin. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di penghujung tahun 2020 ini Bapak Ibu saudaraku. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan.
Kita percaya semua karena penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup setiap kita, amin. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membawa hati kita datang kepada Tuhan, bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersehati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami, sehingga kami boleh diizinkan untuk sampai di penghujung tahun ini Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan Yesus, izinkan kami membawa pujian yang terbaik untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah segala pujian kami, dan pujian kami yang kami naikkan akan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia Allah yang perkasa. Pujilah Dia karena kebesarannya. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Aku puji Dia dengan sangkakala. Aku puji Dia Allah yang berkuasa. Aku puji Dia penolong yang setia. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Katakan mulia. Mulia, mulialah Tuhan. Mulia, mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulialah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan yang kudus. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia Allah yang perkasa. Pujilah Dia karena kebesarannya. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Aku puji Dia.
kudus-Mu ya Tuhan. Sebab segala yang bernafas memuji Engkau. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulialah Tuhan. Engkau kudus ya Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang mulia. Katakan, mulia, mulialah Tuhan. Amin. Mulia, mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulialah Tuhan. Engkau kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, Engkau kudus Tuhan. Engkau kami sembah Tuhan. Engkau kami tinggikan. Engkau kami muliakan. Engkau segalanya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Engkau dimuliakan di tempat maha tinggi. Sebab segala kejayaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala kekudusan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Haleluya. Mari bawa penyembahan yang terbaik hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kasih setiamu
Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Mari bersorak haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau terus puji Dia, bersorak bagi namanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagimu. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Mari angkat tanganmu, kita bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Sorakkan haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan, come on. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi bagi Tuhan, katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
Shalom, jadwal kegiatan-kegiatan gereja dapat saudara temukan di media sosial gereja. Di Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of Ease, Instagram Bethany AOE Events, dan YouTube channel Bethany AOE Production. Segera follow, like, subscribe, dan share video-video yang ada, dan marilah kita menjadi saluran berkat. Online fellowship dapat Anda ikuti melalui Facebook page gereja setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7:30 malam atau jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Minggu dapat Anda ikuti melalui YouTube channel Bethany AOE Production setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda bisa mencantumkan pokok-pokok doa saudara melalui kolom komentar yang ada di bawah video ini. Tim doa kami rindu berdoa bagi Anda. Selanjutnya, kita sudah diberi banyak kemudahan dalam memberikan persembahan online. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia atau dengan menggunakan QR Code melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Inilah cara memberikan persembahan melalui QR Code. Pertama, buka aplikasi yang Anda inginkan. Klik Pay atau Scan, lalu scan QR Code yang ada. Masukkan nominal yang Anda inginkan. Klik Confirm atau Pay, dan Anda akan segera menerima konfirmasi apabila transaksi Anda sudah berhasil. Dan yang terakhir, di akhir ibadah kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Seluruh jemaat dimohon mempersiapkan hosti atau roti perjamuan dan anggur perjamuan. Roti dapat diganti dengan roti tawar, crackers, cookies, dan sebagainya. Anggur juga dapat diganti dengan sirup atau minuman yang Anda dapat temukan di rumah Anda. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengarkan dan mencatat khotbah yang disampaikan, dan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita percaya akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu nyata dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Aku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun kami melewati kekelaman, kami tidak akan pernah takut ya Tuhan. Sebab kami tahu ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menopang setiap kami, dan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yes. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin ya Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Amin. Katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Banyak sudah yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang begitu mengerti akan kami, menyediakan segala yang kami perlukan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umat-Nya. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan saudara yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, saya percaya saudara mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di minggu yang pertama di bulan yang terakhir, yaitu bulan 12 atau bulan Desember 2020. Tidak terasa sudah 9 bulan kita beribadah secara online, secara virtual. Tapi saya percaya meskipun kita melakukannya secara online, secara virtual, tidak akan mengurangi sedikit pun kasih Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dan di dalam ibadah online sekalipun kita tetap dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga tercinta di tempat kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan melihat begitu banyak perayaan-perayaan Natal yang akan diadakan di bulan Desember ini. Tentu sukacita melimpah, ada kebahagiaan tersendiri setiap kali kalau kita merayakan Natal, bukan? Baiklah kekasih-kekasih Tuhan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yang telah dengan tekun dan setia setiap minggu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan dengan ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Saya percaya segala jerih lelah saudara-saudaraku sekalian tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua. Baiklah kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan nanti kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh kami mengucap syukur untuk campur tangan dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Sampai dengan hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu karena pemeliharaan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan.
buat napas hidup yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu baru saja kita merayakan hari ulang tahun Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang ke-15. Sungguh kita mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, buat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan yang menyertai kita di waktu-waktu yang lalu, Tuhan yang sama juga menyertai kita hari ini, bahkan Tuhan juga yang bersama-sama kita di hari-hari mendatang. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita sudah belajar serangkaian khotbah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tentu yang dimaksudkan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Ya, sama-sama kita sudah belajar tentang lakah atau harpazo atau rapture, ya, pengangkatan jemaat. Dan kita juga sudah sama-sama mempelajari bahwa setiap orang yang mengalami pengangkatan, mereka akan menghadap yang namanya Bema Kristus atau kursi pengadilan Kristus, di mana setiap orang percaya diuji pekerjaannya. Dan kemudian kita mendapat upah. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Lalu kemudian kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Satu peristiwa yang dinanti-nantikan, ya, satu peristiwa yang pastinya akan sangat luar biasa, di mana Yesus Kristus sang mempelai laki-laki sorgawi, sedangkan gerejanya dan saudara dan saya, kita adalah mempelai wanitanya. Sementara itu di muka bumi ini yang terjadi, masa aniaya besar atau masa kesusahan besar, di mana antikristus, nabi palsu, menguasai dunia. Dan kekasih-kekasih Tuhan, ini satu masa yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi, di mana kesusahan, aniaya yang dialami oleh umat manusia, khususnya bagi anak-anak Tuhan, orang percaya yang tidak mengalami pengangkatan, yang tidak mengalami lakah, yang tidak mengalami harpazo ataupun rapture. Mereka harus melewatinya, dan mereka membayar mahal sekali, bahkan dengan nyawanya sendiri. Setelah genap waktunya, maka Tuhan Yesus bersama dengan saleh-salehnya, bersama-sama dengan orang-orang kudus yang sudah mendapatkan mahkota, yang sudah masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah, bersama-sama dengan malaikat sorga, bala tentara sorga, turun ke muka bumi dan memerangi antikristus, nabi palsu, dan antek-anteknya. Dan itu sekaligus mengakhiri masa aniaya besar yang terjadi di muka bumi, dikenal dengan Perang Harmagedon. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis kemudian dirantai, diikat, dan dilemparkan ke dalam jurang maut untuk masa 1000 tahun. Kemudian dimeteraikan agar masa itu digenapi sampai ia kemudian dilepaskan kembali. Dan dalam masa 1000 tahun, atau disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi, maka Yesus Kristus memerintah sebagai raja di atas segala raja, bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, bersama-sama dengan mereka yang sudah mendapatkan mahkota. Mahkota berbicara tentang otoritas dan kuasa, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan setelah masa 1000 tahun itu digenapi, maka firman Tuhan berkata iblis dilepaskan untuk sesaat. Untuk sesaat, untuk menguji kesetiaan, untuk menguji
orang-orang yang ada dalam masa 1000 tahun damai tersebut? Apakah benar-benar mereka orang-orang yang setia dan taat kepada Yesus Kristus, atau orang-orang yang kesetiaannya palsu? Dan Alkitab mencatat ada begitu banyak orang yang disesatkan, jumlahnya bagaikan pasir di lautan. Dan mereka bangkit kemudian mengepung kota kudus Yerusalem. Dan setelah itu api dari Tuhan, api dari Allah, api dari sorga turun menghanguskan mereka sekalian. Setelah itu iblis pun dilemparkan ke lautan api, lautan belerang yang menyala-nyala dan mengalami hukuman sampai selama-lamanya. Itulah yang dikenal dengan peristiwa yang namanya Gog Magog. Dan setelah itu firman Tuhan mencatat semua orang, besar kecil, pria maupun wanita, semua harus menghadap tahta putih yang besar untuk mendapatkan hukuman. Ya, saudara bisa lihat dalam gambar berikut ini yang pernah juga kita sama-sama menyimak. Ini sebagai ilustrasi di mana kira-kira umat Tuhan, orang percaya yang telah mendapat mahkota, yang sudah memerintah bersama dengan Tuhan, kira-kira berada di mana? Betul sekali, kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Kita bukan di hadapan tahta itu, tapi kita ada bersama dengan Tuhan. Kita ada di belakang daripada tahta putih yang besar itu. Sedangkan yang ada di depan tahta putih yang besar adalah orang-orang yang sedang dihakimi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu maka langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dan Tuhan tinggal bersama-sama dengan umatnya sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah kita mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut, mulai dari Lakah sampai dengan tahta putih yang besar, ya, bahkan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru turun dari surga, seharusnya membawa kita kepada pemahaman ini. Yang pertama, bahwa apapun yang kita tabur itu akan kita tuai. Amin. Ya, baik di kehidupan saat ini maupun di dalam kekekalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apapun perbuatan kita, baik itu perbuatan yang benar ataupun perbuatan yang jahat, pasti ada konsekuensinya. Dan satu ketika kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan berkata bahwa kita semua harus menjadi mempelai-mempelai Tuhan Yesus yang bijaksana, bukan mempelai yang bodoh, ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang disebut dengan bodoh menurut firman Tuhan? Kita akan pelajari bersama-sama, ya. Dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, ya, kalau saudara baca perikopnya, itu adalah hidup sebagai anak-anak terang. Saya mau tanya dulu kepada setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini, berapa banyak saudara yakin dan percaya saudara adalah anak terang? Coba boleh angkat tangan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Artinya saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saudara diubahkan menjadi baru. Amin. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Dan saudara sekarang sebagai miliknya Tuhan, sebagai anak-anak Allah, adalah anak-anak terang. Nah, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang? Ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya ulangi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sangat jelas melalui firman Tuhan ini, sebagai anak-anak terang dilarang bodoh. Amin. Kasih tahu dulu sama orang di kanan kiri saudara, dilarang bodoh.
Haleluya, ya. Apalagi kita kan mempelai Tuhan Yesus, mempelai Kristus. Tidak boleh bodoh. Nah, kita akan belajar apa itu bodoh menurut firman Tuhan. Kita akan buka sama-sama Amsal pasal 19 ayat yang ketiga. Amsal pasal 19 ayat yang ketiga. Ya, kitab Amsal dituliskan oleh orang yang paling berhikmat. Dia mendapatkan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu Salomo. Amsal 19 ayat yang ketiga berkata, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan kebodohan itu menyesatkan jalan orang. Kebodohan di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ifeleh. Ifeleh itu artinya satu, tindakan membenci nasihat atau kebenaran. Ya, tidak suka, benci kepada yang namanya nasihat, apalagi itu nasihat tentang kebenaran. Orang-orang demikian merasa bahwa dirinya lebih tahu daripada semua orang, lebih tahu daripada orang banyak. Ya, meskipun terkadang hanya sok tahu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kan kebodohan. Ya, jadi orang yang sok tahu, ya, Alkitab berkata itu kebodohan. Tindakan membenci nasihat, tidak bisa dinasehati. Apalagi kalau bicara tentang nasihat kebenaran. Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Firman Tuhan, hukum-hukum Allah itulah kebenaran. Ya. Yang kedua, kebodohan atau ifeleh itu punya pengertian membantah atau mengejek orang yang memberitahukan kesalahan. Ya, ketika ketahuan dia berbuat salah, lalu diingatkan ataupun ditegur, bukannya menerima dengan baik, tetapi ya selalu menolak, selalu mengeles. Ya, saudara tahu mengeles? Ya, mengelak, ya, dan berbantah-bantahan. Ini namanya juga kebodohan. Inilah arti daripada kebodohan. Itu yang kedua. Kebodohan yang ketiga artinya suka bertengkar. Ya, sudah jelas-jelas salah, diberitahu bukannya menerima lalu bertobat, tetapi malah ini dia saudara, nyolot. Anak sekarang bilang nyolot, malah dia yang lebih galak saudara. Ya, ini namanya kebodohan. Pernah gak saudara ketemu orang-orang yang seperti ini? Contohnya banyak sih sebetulnya hari-hari ini di sekeliling kita. Ya, kalau kita melihat kanan kiri kita mendengar berita dan lain sebagainya, ada begitu banyak orang yang seperti ini. Udah jelas-jelas salah tapi ngotot. Ya, contoh saudara, di masa pandemi kita tahu sama-sama protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ya, tapi saya lihat ada banyak orang tidak melakukan itu, dan ketika mereka diingatkan oleh petugas yang seharusnya mengingatkan, malah marah, masuk di televisi. Ya, bahkan ada anggota dewan sekalipun ya marah saudara, ya, karena diingatkan. Ya, ngotot, padahal sudah jelas-jelas salah. Ya, di zaman pandemi seperti ini jelas harus menghindari yang namanya kerumunan. Ya, dan ini diingatkan kan, berulang kali diingatkan, kemudian ditegur, bukannya menerima dengan baik, tapi justru sebaliknya ngeles, ya, bahkan mengajak ribut, ngajak berantem. Ini disebut dengan kebodohan. Jadi contohnya sebetulnya banyak sekali saudara, ya. Jadi kalau saya tanya, pernahkah saudara lihat seperti orang-orang yang seperti ini? Ya, tentu tidak ya. Ya, tidak sukar mencarinya, ya, karena banyak di sekeliling kita. Ya, dan kadang-kadang juga kalau kita lihat bisa terjadi juga pada orang-orang percaya yang seharusnya bisa menjadi teladan. Dan yang keempat, apa arti ifeleh atau kebodohan?
Artinya begini saudara, melakukan tindakan tidak bermoral. Ini kebodohan. Ya. Apa itu tindakan tidak bermoral? Tindakan tidak bermoral misalnya melecehkan orang lain, ya, bersikap kasar, ya, kasar kepada sesama, bersikap kasar dan tidak menghormati orang tua. Itu juga tidak bermoral, saudara. Ya, menipu, ya, merugikan orang lain, itu tidak bermoral. Alkitab mencatat ini yang disebut dengan kebodohan. Jadi orang yang bodoh itu pasti akan membenci yang namanya nasihat, membenci yang namanya kebenaran, membantah, mengejek orang yang memberitahukan kesalahannya sebetulnya sebagai koreksi, ya. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang suka bertengkar, ngotot, sudah salah ngotot, ya, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Nah, firman Tuhan berkata, janganlah kamu bodoh. Tadi saya sudah tanya, berapa banyak saudara percaya saudara adalah anak-anak terang? Berapa banyak saudara percaya saudara adalah mempelai-mempelainya Tuhan Yesus? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu bodoh. Amin, haleluya. Nah, untuk itu kita perlu orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di kanan kiri kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang berani untuk memberitahukan kebenaran dan bukan malah menyesatkan kehidupan kita, ya. Saudara punya enggak kawan atau sahabat atau keluarga yang berani berterus terang dan berkata tidak jika kita berbuat jahat, tidak jika kita berbuat salah? Kalau kita memiliki orang-orang demikian, wow, sungguh kita menjadi orang yang sangat beruntung, saudara. Karena selalu ada orang yang bisa menasehati kita, menasehati tentang kebenaran, menegur, mengingatkan kesalahan kita. Luar biasa. Tapi faktanya, saudara, tidak gampang, tidak mudah. Sebab begini saudara, banyak orang yang mencari kawan justru yang mau bersetuju dengan dirinya di mana saja dan kapan saja. Orang cenderung menghindar kalau ada orang yang memberitahukan hal-hal yang benar, mengkoreksi. Justru biasanya orang menghindari berteman dengan orang-orang demikian. Maka itu kalau saudara lihat nih, ya, misalnya ada satu kelompok orang, kelakuan mereka rata-rata hampir sama semua. Ya, karena begini, kalau pemimpinnya suka berbicara kasar, jorok, tidak bermoral, lihat saja anggotanya alias kawan-kawannya kan, gerombolannya itu tidak berbeda, saudara. Ya, hampir sama semua. Karena kecenderungan akan berkumpul yang demikian. Sebab yang tidak demikian pasti mental, saudara, ya. Sebaliknya, saudara, saya mau tanya juga, apakah kita, saudara, sudah menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, yang berani juga berkata tidak ketika sahabatnya itu berbuat salah, yang berani berkata tidak kalau sahabatnya itu berbuat sesuatu yang jahat? Tentu, saudara, yang dimaksud dengan perbuatan jahat, perbuatan yang salah, haruslah berdasarkan firman Tuhan. Jadi bukan subjektif, ya, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran. Nah, mari kita baca lagi Amsal 19 ayat yang ketiga. Tadi dikatakan apa? Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kebodohan menyesatkan jalan orang, ya, menyesatkan, atau dalam bahasa aslinya adalah salaf, ya. Itu punya pengertian begini: mengalami rusak dalam hidup. Apa ada di antara saudara yang ingin hidupnya rusak? Pasti tidak, ya. Ya. Artinya begini, saudara, sudah tahu tindakan itu salah tapi tetap dilakukan. Akhirnya terjadilah rusak dalam hidup. Ya. Kalau saya perhatikan
ada banyak orang sebetulnya kalau dilihat dari pendidikan, ya, itu sebetulnya mampu untuk memikirkan bahwa itu tindakan yang tidak boleh dilakukan. Contoh korupsi, ya, mengkonsumsi narkoba misalnya. Tapi saudara lihat, sudah tahu salah tapi tetap dilakukan. Makanya terjadilah yang namanya rusak dalam hidup. Ya, itu pengertian yang pertama dari salaf atau menyesatkan. Yang kedua, mengalami kehancuran dalam hidup. Akibat kebodohan-kebodohan dalam hidupnya, akhirnya hidupnya itu sendiri menjadi hancur. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang disebut dengan mengalami tumbang dalam hidup. Ya, orang yang hidupnya disesatkan itu pasti akan tumbang, saudara. Nah, pertanyaan saya begini, apa bedanya dengan orang yang bodoh tumbang dengan orang yang benar jatuh? Ya, beda, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau orang benar itu jatuh, maka ada tangan Tuhan yang menopang. Dan tangan Tuhan itu menopang dia sehingga dia tidak jatuh tergeletak. Sedangkan orang yang dalam kebodohan, ketika dia tumbang, tidak ada yang menahannya. Makanya kemudian hidupnya menjadi hancur total. Ya, itu yang ketiga. Salaf atau menyesatkan itu juga punya arti mengalami kemunduran dalam hidup. Ya, jadi yang pertama mengalami rusak dalam hidup, mengalami kehancuran dalam hidup, mengalami tumbang dalam hidup, dan yang keempat, ini dia saudara, mengalami kemunduran. Mengapa bisa mengalami kemunduran? Karena salah arah. Bukan lagi ke depan, tetapi dia justru berjalan sebaliknya, melawan arah. Kekasih-kekasih Tuhan, ini tentu yang dimaksud melawan arah yang salah, ya saudara, ya. Ya, sebab kadang-kadang ada ya istilah sekarang di zaman modern, seseorang yang mencoba mencari terobosan baru. Ini beda. Ini melawan arah yang salah. Ya, berbalik 180 derajat. Harusnya jalannya itu ke depan, dia justru berbalik 180 derajat, berjalannya ke arah sebaliknya. Maka tidak heran hidupnya mengalami kemunduran yang luar biasa. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Ya, jalan itu dalam bahasa aslinya adalah derek. Ya, kata derek itu punya pengertian sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan. Saya ulangi, sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan. Kekasih-kekasih Kristus, kembali ke ayat yang tadi, Amsal 19 ayat yang ketiga. Ya, karena kebodohan orang kemudian ya jalannya menjadi sesat, ya, menyesatkan jalan orang. Lalu yang terjadi begini saudara, coba saudara perhatikan lagi. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jadi karena kebodohannya dia mengalami kerusakan, dia mengalami kehancuran, dia mengalami kejatuhan, dia mengalami kemunduran dalam hidup, tetapi hatinya malah gusar terhadap Tuhan. Ini yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita, saudara. Yaitu apa? Gusar. Ya, saudara tahu arti kata gusar? Ya, gusar itu kalau dalam King James Version itu diterjemahkan sebagai against. Artinya apa? Melawan. Jadi gusar kepada Tuhan itu artinya melawan Tuhan. Ya, akibat dari kebodohannya sendiri sehingga hidupnya itu mengalami kemunduran, kejatuhan, kehancuran, kerusakan, tapi justru dia melawan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan itu yang menjadi lawan kita, siapa yang dapat membela kita? Tidak ada. Ini berbeda. Kalau Tuhan di pihak kita, oh, siapa lawan kita? Kan gitu saudara. Tapi kalau Tuhan yang menjadi lawan kita, tidak ada yang bisa membela kita. Kekasih-kekasih Kristus,
Firman Tuhan mengajarkan kita dengan jelas, ya, orang-orang yang bodoh, ya, mereka akan mengalami yang namanya kehancuran dalam hidup, mengalami rusak dalam hidup, mengalami tumbang dalam hidup, mengalami kemunduran dalam hidup. Kita sebagai anak-anak terang, sebagai mempelai-mempelainya Tuhan Yesus, kita dilarang untuk bodoh. Kita tidak boleh menjadi mempelai yang bodoh, bukan? Ya, kita justru harus menjadi mempelai-mempelai yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana. Nah, kekasih Kristus, mari kita pelajari sebaliknya. Amsal 19 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Dikatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya, akal budi ini jelas adalah lawan daripada kebodohan. Ya, akal budi atau sekel, ya, artinya wawasan, pengetahuan dan pemahaman. Saya ulangi, akal budi itu artinya wawasan, pengertian atau pengetahuan dan pemahaman. Ya, orang yang berakal budi selalu terbuka terhadap yang namanya penambahan wawasan, pengetahuan dan pemahaman. Amin. Akal budi itu juga punya arti ini, saudara: bertindak hati-hati dan bijaksana. Haleluya. Nah, jadi bagaimana saudara kita sebagai mempelai-mempelai Tuhan Yesus? Yang pertama, tinggalkan kebodohan. Tinggalkan tindakan yang membenci nasihat atau kebenaran. Tindakan yang membantah atau mengejek orang yang menegur atau memberitahukan kesalahan. Suka bertengkar dan melakukan tindakan yang tidak bermoral. Firman Tuhan berkata, jauhkan itu, tinggalkan itu. Ya. Dan yang kedua, kejar akal budi. Mengejar akal budi artinya apa? Terbuka terhadap penambahan wawasan, pengetahuan dan pemahaman, serta bertindak hati-hati dan bijaksana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, sudah di depan mata. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman, kita akan mengetahuinya. Waktu kita tidak panjang, tetapi selama Tuhan masih berikan kepada kita napas hidup, artinya masih ada kesempatan bagi kita. Mungkin beberapa di antara kita ada yang masih tinggal dalam kebodohan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian supaya kita meninggalkan yang namanya kebodohan, menjauhi yang namanya kebodohan. Sebab mempelai Kristus haruslah menjadi orang-orang yang bijaksana, mempelai-mempelai Tuhan yang bijaksana, yang siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Amin. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya percaya kita akan menutup tahun 2020 ini menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita mau tinggalkan segala kebodohan. Jangan dibawa masuk lagi ke dalam tahun yang baru. Amin. Ya, dan saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang berurusan dengan kita secara pribadi. Mari saudaraku, kita responi kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya Aba, ya Bapa, dalam sisa waktu yang ada sekarang ini Tuhan, kami tidak mau mengalami kemunduran dalam hidup, kejatuhan dalam hidup, kehancuran dalam hidup, kerusakan dalam hidup. Kami tidak mau tinggal dalam kebodohan. Lalu kemudian kami menjadi gusar kepada Tuhan, melawan Tuhan. Tuhan, kami memutuskan untuk meninggalkan segala kebodohan dan mengejar akal budi, sehingga kami mendapatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman, serta bertindak hati-hati
dan bijaksana dalam menjalankan kehidupan kami. Roh Kudus, pegang tangan kami. Roh Kudus, pegang kehidupan kami, tuntun kami, supaya kami mampu menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang bijaksana, siap menyongsong kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Layakkanlah setiap kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, ini hidup kami. Biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau masuk perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus di minggu yang pertama di bulan yang ke-12 tahun 2020 ini. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar. Jangan lagi simpan kepahitan dan sakit hati. Bereskan kalau ada yang mengganjal di hati saudara. Ya, bereskan di hadapan Tuhan. Ampunilah orang yang berbuat salah dalam kehidupan kita. Dan mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Bagi saudara sekalian yang mungkin di rumah saudara tidak terdapat hosti dan anggur, saudara bisa menggunakan apa yang ada pada saudara, entah itu biskuit atau mungkin roti tawar, sirup, karena kita akan memaknai perjamuan kudus ini. Kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum ia diserahkan mengambil roti. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat roti tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu dihancurkan buat kami ya Tuhan. Tubuhmu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Yesus baik. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Lalu sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kini ku bersujud
Mari masing-masing kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan bagi kami. Tuhan yang telah menebus kami dari lubang kubur dan maut, memahkotai kami dengan kasih karunia dan rahmat, memberikan kepada kami kehidupan, bahkan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sungguh-sungguh menghormati, menghargai akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak terang, menjadi mempelai-mempelai Kristus yang meninggalkan segala kebodohan, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Engkau memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Hamba-Mu percaya saat ini Engkau melawat setiap anak-anak-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan kembali, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang terikat Tuhan bebaskan. Bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, Engkau sendiri yang turun tangan memberikan jalan keluar bagi setiap tantangan persoalan yang anak-anak-Mu hadapi ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Semuanya boleh hidup dalam keharmonisan, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Kami juga berdoa, mengangkat tangan kami saat ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, bukan suatu kebetulan kalau Tuhan menaruh kami di tengah-tengah bangsa ini. Kami menjadi bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Bangsa ini ada di tangannya Tuhan, bangsa ini ada di hatinya Tuhan. Dan kami rindukan, kami berdoa biarlah hujan keselamatan, hujan pertobatan turun atas negara kami Tuhan. Berkatilah Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberi hikmat kepada mereka dalam mereka melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan yang melindungi gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, gereja-gereja-Mu tetap dapat berfungsi, melakukan tugas panggilannya, mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan, menjadi terang dan garam, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berkatilah para hamba-hamba-Mu, berkatilah apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau Allah yang menyediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, hamba-Mu secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Mereka yang membawa persembahan, memberikan persembahan syukur mereka, membawa persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, bahkan yang mengembalikan miliknya Tuhan persepuluhan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka, dan Engkau mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas mereka. Bahkan Engkau menghardik segala belalang, segala kuasa yang mencoba mengambil, merampas, mencuri segala berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Berkatilah mata pencarian usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah persembahan yang mereka berikan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di atas muka bumi ini Tuhan, melalui wadah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri akan ibadah kami saat ini ya Tuhan, kami rindukan Tuhan, Engkau memberkati setiap kami.
Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Apa yang dikangenin dari ibadah offline? Sekolah minggu. Kau menerimaku apa adanya, membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu, sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Kau menerimaku apa adanya, membuatku semakin terpesona. Kau angkatku jadi anakmu, sungguh cintamu getarkan hatiku, getarkan jiwaku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Dengarlah laguku, nyanyikan pujian, bersuka bagimu, oh Yesusku. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan, takkan pernah ku temukan cinta
seberangi lautan takkan pernah ku temukan cinta sepertimu. Lewati lembah, lewati gunung, seberangi lautan takkan pernah ku temukan cinta sepertimu.